Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi literasi digital di era informasi digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alfandi Novanto, ditemani kedua rekan saya, yaitu Fendi Setio Hendrawan dan Fikri Hardiansah. Pada kesempatan kali ini, salah satu teman kami, yaitu Fikri Ardiansa, tidak bisa memaparkan materi dikarenakan suatu dan lain hal, tetapi rekan kami join Zoom, gitu. Lanjut, next. Pertama, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer. Next. Menurut para ahli, menurut Paul Gilster dalam buku Digital Literasi, perkembangan komputer ini terjadi di tahun 1980-an. Kemudian, komputer dipakai di lingkungan terbatas, kemudian menyebar di tahun 1990-an. Melalui perangkat ini, informasi bisa diakses dan disebarluaskan melalui jaringan internet. Next. Menurut Bowden, tahun 2001, ia menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an. Manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Next. Manfaat dan contoh literasi digital. Yang pertama, menambah keterampilan baru lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Contohnya, mencari percobaan sains dengan melihat tutorial di internet. Yang kedua, dapat menghemat pemakaian kertas melalui gawai. Contohnya, membaca buku elektronik untuk menghemat kertas dan lingkungan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lalu manfaat dan contoh literasi digital yang selanjutnya itu yang keempat, mudah mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Contohnya tuh membaca informasi seputar kondisi lalu lintas terkini, lalu memakai aplikasi. Berikutnya, belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Contohnya, mencari kata tertentu lewat aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu selanjutnya bisa memilih keputusan lebih cepat dan tepat. Contohnya membandingkan harga produk melalui website. Nah, yang berikutnya dapat menghemat biaya anggaran, belanja, dan keuangan. Contohnya itu bisa mengikuti keuangan dan membeli barang ketika diskon di toko online. Serta referensi dan sumber belajar bisa dicari melalui internet. Nah, ini lebih mudah dan praktis asal terhubung dengan internet. Lalu manfaat yang berikutnya bisa memperluas jaringan pertemanan. Contohnya, pemakaian media sosial bisa menambah teman baru sampai lintas negara. Media sosial memudahkan komunikasi tanpa terbatas oleh waktu. Nah, di sini ada dampak negatif literasi digital. Yang pertama itu bisa kecanduan internet. Yang kedua, bermain game online hingga lupa waktu. Dan yang ketiga, berita hoax ada di mana-mana. Yang keempat itu perubahan sikap. Kini generasi selanjutnya akan tumbuh dengan media digital yang membuat perubahan pola pikir. Sebagai orang dewasa, tentunya punya tanggung jawab untuk memberi pengetahuan dan bimbingan pada anak muda. Sayangnya, teknologi sekarang ini dimanfaatkan untuk hal-hal negatif.
Contohnya yaitu seperti penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, penipuan, dan masih banyak lagi. Konten negatif ini dapat merusak pengembangan teknologi. Masyarakat perlu memahami etika dan aturan pemakaian teknologi. Nah, berikut ini kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk literasi digital. Yang pertama itu ada pemecahan masalah pemakaian digital untuk komunikasi. Yang kedua ada cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, teknologi dapat berkolaborasi dengan kelompok. Nah, yang berikutnya ini ada elemen penting literasi digital. Menurut para ahli seperti Little John, Betham, dan McGill menjelaskan tentang 7 elemen penting seputar literasi digital. Di bawah ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu information. Literasi informasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola, menemukan, menerjemahkan, sampai memberi informasi. Yang kedua, digital scholarship, beasiswa digital, masuk dalam elemen penting literasi digital. Pengguna bisa mengikuti pembelajaran akademik dan aktif mengikuti praktik pembelajaran. Yang ketiga, learning skills atau literasi digital menambah pembelajaran kemampuan baru. Nah, ini bisa memanfaatkan proses belajar mengajar secara formal dan informal terkait teknologi. Pembelajaran ini juga bisa menjadi bekal untuk bekerja di industri teknologi. Lalu yang keempat ini ada literasi ICT literasi berkaitan dengan berpikir kreatif, kritis, dan inovatif tentang teknologi. Fokus literasi ini untuk mengadopsi dan memakai perangkat digital. Lalu yang kelima, communication and collaboration, menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam kelompok jaringan pembelajaran dan penelitian. Yang keenam, literasi media. Literasi media ini mencakup kemampuan untuk membaca dan berpikir kreatif, komunikasi akademik dan profesional. Dan yang terakhir, karir dan identitas. Karir identitas ini dibutuhkan untuk mengelola identitas online. Nah, yang terakhir nih, bagaimana sih mengembangkan ide untuk membuat suatu konsep dari pemakaian teknologi yang sudah ada? Nah, caranya nih, berkembangnya teknologi membuat manusia semakin mudah dalam mengakses apapun yang diinginkan. Tak lepas dari teknologi, manusia dapat mengembangkan ide untuk membuat suatu konsep dari teknologi yang ada. Dengan teknologi pula manusia bisa menjadi kreatif, inovatif, serta inspiratif. Ketika seseorang mendapatkan ide, biasanya dipicu ketika menggabungkan dua atau lebih hal yang berbeda. Kreativitas ini yang menjembatani hal-hal tersebut. Untuk mengembangkan ide harus dengan keadaan santai dan rileks. Jika ide belum muncul, jangan memaksakan diri karena ide akan datang dengan sendirinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Raya dan Pemrograman yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Irika Widyasanti MT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.